Hai, halo teman-teman semuanya, saya Joshua Hovian. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 7 tips gimana caranya memilih pasangan hidup yang baik. Nah, tips-tips ini saya rasa akan sangat bermanfaat, khususnya bagi kalian para muda-mudi yang lagi mencari pasangan hidup. Gimana sih kiat-kiatnya agar mendapat pasangan hidup yang baik? Oke, sebelum kita mulai, subscribe dulu. Langsung aja kita mulai dari tips yang pertama. Tips yang pertama adalah usahakan kalian mencari pasangan yang takut akan Tuhan. Nah, ini sangat penting karena Tuhan itu nomor satu. Ketika orang itu menghargai Tuhan, maka dia juga akan menghargai kamu. Kalau Tuhannya aja nggak dihargai, apalagi kamu. Nah, konsep berpikirnya seperti itu ya teman-teman. Lalu, gimana sih mencari orang yang takut akan Tuhan? Jadi ciri-cirinya adalah pertama, rajin ibadah. Terus kedua, dia menjalankan ketetapan-ketetapan agama. Terus yang ketiga adalah dia ngomong sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan dia lakukan sesuai dengan apa yang dia omongkan. Jadi ada sinkronisasi antara omongan dan perbuatan. Jadi tidak hanya omongannya aja yang baik, tetapi ternyata perbuatannya jelek. Dan juga jangan kebalikannya ya. Perbuatannya baik sebenarnya, tapi kalau misalnya ngomongnya jelek, ngomongnya kasar, ngomongnya hal-hal yang kotor walaupun dia perbuatannya baik. Jadi kedua halnya harus sinkron, baik secara perkataan ataupun perbuatan. Itu adalah salah satunya dari ciri-ciri gimana orang takut akan Tuhan. Jadi ciri-cirinya ada 3 itu ya teman-teman. Langsung kita masuk ke poin yang kedua. Calon pasangan kalian harus enak dipandang. Nah, jadi saya tidak berbicara tentang ganteng atau cantik ya, tetapi yang saya sampaikan adalah paling tidak enak dipandang. Karena ketika nanti akan menjadi pasangan hidup kalian, otomatis kalian akan bertemu dia setiap hari. Walaupun nggak menutup kemungkinan ketika kalian bertemu dia enak dipandang, ketika sudah nikah, kok bosen ya, kok ini ya. Pasti ada hal yang seperti itu ya teman-teman nanti ketika kalian nikah. Tetapi paling tidak ketika awalnya enak dipandang, itu akan lebih memudahkan kalian nih nanti supaya kalian tidak menyesal di waktu yang akan datang. Tapi ingat, ketika kalian sudah memutuskan untuk menikah dengan pasangan kalian, nggak ada kata-kata nyesal karena nggak ada jalan untuk kembali ya teman-teman. Usahakan kalian harus menerima segala kekurangan dari pasangan kalian. Jadi kalau misalnya kalian menerima kelebihannya, masa kekurangannya nggak kalian terima? Ya harus terima dong. Nah, jadi supaya untuk mengurangi akan adanya potensi kekecewaan di masa yang akan datang, usahakan kalian memilih pasangan yang enak dipandang. Nah, enak dipandang tuh relatif ya teman-teman. Jadi ada orang yang suka memang cari pasangan yang ganteng atau cantik, atau orang yang punya kriteria sendiri, mungkin yang badannya agak besar, mungkin ada yang suka badannya olahragawan, badannya atletis seperti itu. Tapi ada juga ternyata orang yang suka badannya yang kurus, macam-macam teman-teman. Yang penting sesuaikan dengan apa yang kalian inginkan. Jadi harus sesuai dengan apa yang kalian bayangkan. Kalian tuh bayangin kalau misalnya kalian nanti punya pasangan, gimana sih pasangan yang enak dilihat? Nah, gitu. Kita masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah usahakan cari pasangan yang mandiri. Jadi manja itu boleh dengan pasangan kalian, tapi harus ada batasnya. Apalagi kalau masih pacaran, masa-masa pacaran tuh kalian bisa ngelihat anak ini tuh sebenarnya bisa mandiri atau enggak sih. Karena apa? Karena ketika kalian sudah masuki rumah tangga nanti, kalian harus sama-sama bisa menopang. Enggak selalu pasangan kalian itu ada buat kalian teman-teman. Jadi walaupun orang sudah menikah, walaupun dia satu rumah, ada saatnya kita harus mandiri melakukan beberapa hal sendiri ya teman-teman. Jadi nggak bisa kita selalu ketergantungan dengan pasangan kita. Dan banyak hal yang nanti ketika kalian di rumah tangga akan paham, ternyata rumah tangga itu nggak selalu berdua ya. Walaupun hidup berdua, tapi kadang ada hal yang kalian harus bisa lakukan sendiri. Jadi kemandirian itu sangat penting teman-teman. Apalagi kalau misalnya belum mandirinya, itu sangat tergantung dengan orang tua nih. Apalagi terlalu manja ke orang tua. Nah, itu berbahaya sekali ketika kalian rumah tangga nanti. Sedikit-dikit orang tua, dikit-dikit orang tua. Nah, itu pasti akan menjadi permasalahan di dalam rumah tangga kalian. Jadi usahakan ketika kalian memilih pasangan,
Di masa-masa pacaran kalian, kalian sudah bisa melakukan observasi nih, apakah anak ini cukup mandiri atau enggak. Kalaupun dia tidak mandiri atau dia terlalu manja, kira-kira dia mau belajar apa enggak. Selama dia ada kemauan untuk belajar, untuk mandiri, kalian kasih waktu mereka untuk berubah. Tetapi namanya karakter tentu pasti tidak bisa berubah dengan gitu ya teman-teman. Jadi karakter tuh pasti butuh waktu, butuh proses, dan itu mungkin bisa cepat, bisa panjang. Nah, kalian harus memberikan kesabaran. Jadi selama pacaran silakan diobservasi, usahakan kalian mendapatkan pasangan yang mandiri, karena itu nanti akan sangat mempermudah kalian ketika kalian memasuki bahtera rumah tangga. Kita masuk ke poin yang keempat, adalah bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini penting karena apa? Ketika kita melihat seorang bertanggung jawab, maka dia akan bisa melakukan banyak hal nantinya di dalam rumah tangga, teman-teman. Contohnya bertanggung jawab itu seperti apa sih? Misalnya aja, contoh, dia melakukan suatu kesalahan, tapi dia berani untuk meminta maaf. Habis itu, ketika mungkin makan, dia nggak hanya minta traktir, tetapi ada saatnya dia juga mau mentraktir. Nah, dari situ kan kita bisa ngelihat, oh orang ini ternyata punya rasa tanggung jawab nih. Terlebih, misalnya kalian masih kuliah, dia mengerjakan tugas dengan baik. Habis itu dia melakukan kewajibannya di rumahnya sendiri juga dengan baik. Karena orang yang bertanggung jawab itu penting banget teman-teman, karena di rumah kalian nanti ketika kalian rumah tangga pasti banyak sekali hal yang dilakukan. Kalau misalnya orang tidak bertanggung jawab, otomatis pasangannya nih yang akan kerepotan melakukan banyak hal. Karena namanya juga berumah tangga itu nanti akan saling ya teman-teman. Tidak ada pekerjaan yang ini hanya job desk-nya istri, ini job desk-nya suami. Tidak seperti itu ya teman-teman. Karena ada saatnya mungkin apa yang dilakukan suami harus di-handle istri, ada kalanya juga hal yang dilakukan istri kadang harus bisa di-handle oleh suami. Contohnya aja nih, ketika istri mungkin sudah hamil besar, nah itu suaminya ya harus bisa menyiapkan makanan, entah itu beli, entah itu masak, harus bisa bersih-bersih rumah, jadi jangan hanya ketergantungan. Nah, ini kita bisa melihatnya dari rasa tanggung jawab. Kalau misalnya dia ada rasa tanggung jawab, responsibility, ketika dia melihat kekurangan dari pasangannya, maka dia akan bisa menutupi. Itu ya intinya, ketika orang bertanggung jawab, ketika dia melihat kelemahan dari pasangannya, dia akan bisa menutupi, teman-teman. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya. Poin kelima adalah sopan. Jadi sopan santun itu sangat penting, teman-teman. Percuma kalian punya pacar yang edukasi tinggi, punya pacar yang kaya mungkin, habis itu punya pacar yang hidupnya mewah, habis itu pintar, nah gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak punya sopan santun, itu percuma teman-teman. Karena gimana sopan santun itu penting, apalagi sama orang tua. Nah, kalian harus melihat tuh, salah satu hal yang terpenting adalah sopan kepada orang tua. Kalau misalnya dia dengan orang tuanya dia sendiri aja bisa sopan, berarti ada kemungkinan dengan orang tua kalian nanti dengan mertuanya juga bisa sopan. Nah, orang yang sopan tentu juga nantinya akan bisa mengambil hati dari mertuanya ya teman-teman. Jadi penting mencari orang yang sopan. Carilah orang yang sopan dalam perilaku dan juga tutur katanya teman-teman. Jadi tutur katanya yang enak lah, seperti itu ya. Kita lanjut lagi, yang keenam adalah pintar. Nah, jadi usahakan kalian cari pasangan yang pintar. Kenapa? Karena ketika ada masalah, dia akan lebih mudah memberikan solusi kepada kalian, teman-teman. Kalau misalnya pasangan yang kurang pintar, kalian effort di komunikasi. Kalian akan berusaha untuk menyampaikan atau menasehati sesuatu yang berulang-ulang. Masalah yang sama, sampaikan yang berulang-ulang kayak gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya pasangan kalian pintar, ketika kalian menyampaikan sesuatu, dia mudah menangkap, habis itu dia mudah untuk mengadaptasi apa yang kalian sampaikan dengan baik, mengimplementasi apa yang kalian sampaikan dengan baik, itu akan lebih enak ya teman-teman. Karena saya sering menemui nih pasangan yang mengalami masalah hal yang itu aja. Jadi masalahnya itu doang, karena
ketika si pasangan yang satunya ini menyampaikan sesuatu, yang satunya lagi dong teman-teman. Jadi apa sih ini ya. Tapi ini bukan bermaksud untuk ini ya, diskriminasi ya. Nggak semua orang pintar. Sekali lagi, pintar itu relatif ya teman-teman. Pintar itu relatif. Jadi saya bukan bermaksud untuk diskriminasi, tapi usahakan pasangan kalian itu pintar sesuai dengan, bisa dibilang, targetnya kalian lah. Jadi kalian punya target, pasangan itu harus yang mengerti saya dalam hal apa. Nah, karena kepintaran itu juga bisa dibilang relatif dalam berbagai hal ya teman-teman. Bisa jadi dia kurang pintar dalam hal A, tapi ternyata pintar dalam hal B teman-teman. Jadi kalian harus tentukan kalau misalnya mau punya pasangan harus pintar dalam hal apa nih. Tentu tidak ada pasangan yang sempurna teman-teman. Jadi kalian harus ada indikatornya lah. Jadi indikator kalian minimal di batas mana. Nah gitu ya. Lanjut. Yang poin terakhir nih, poin ke-7 adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini adalah salah satu hal yang penting teman-teman. Kenapa? Ketika kalian berpasangan dan serius untuk lanjut ke jenjang berikutnya, pernikahan, itu tidak hanya menyatukan orang dan orang, menyatukan person dan person teman-teman, tapi kalian akan menyatukan keluarga dan keluarga. Nah, jadi penting untuk melihat latar belakangnya nih. Latar belakangnya bagaimana? Nah, ketika kalian sudah tahu latar belakangnya, kalian sharing lah ke keluarga kalian. Kira-kira orang tua kalian setuju apa enggak dengan pasangan kalian yang latar belakangnya seperti ini. Jadi usahakan kalian tahu latar belakangnya nih. Jadi selama pacaran kan kalian bisa menggali informasi latar belakangnya dia seperti apa sih, dan orang tua kalian setuju apa enggak. Karena ketika nanti lanjut ke jenjang yang berikutnya, hal yang paling penting adalah restu orang tua. Jadi jangan sampai orang tua nggak merestui ya teman-teman, karena itu adalah salah satu hal yang sangat penting, jangan dilewatkan. Restu dari orang tua, karena gimana doa dari orang tua itu sangat penting dan sangat berpengaruh bagi kehidupan anak ya. Saya percaya hal itu teman-teman. Jadi usahakan tetap kalian cek latar belakangnya, lalu kalian konsultasikan ke orang tua, dan nanti kira-kira orang tua merestui apa enggak. Jadi latar belakangnya itu sangat penting juga teman-teman, karena di dalam latar belakang itu juga kita bisa ngelihat karakternya. Jadi setiap karakter orang itu dibentuk dari lingkungan teman-teman. Jadi pasti ada sebuah alasan kenapa orang memiliki karakter tersebut, pasti ada latar belakangnya. Nah, latar belakang ini penting karena ketika kalian pacaran pasti yang ditampilkan itu adalah promosi-promosi semua teman-teman. Hal-hal yang manis, hal-hal yang indah dilihat, indah didengar. Tapi ketika menikah nanti masa promosinya udah habis. Kalau masa promosi udah habis, di situ akan kelihatan karakter dia yang sesungguhnya. Nah, jadi salah satu cara gimana kita menganalisis karakter orang yang sesungguhnya adalah melihat latar belakangnya teman-teman. Karena di situ kalian bisa melihat potensi-potensi karakter yang akan kalian temukan ketika kalian mengetahui latar belakangnya. Nah, jadi kurang lebih itu dia ya, 7 tips gimana caranya memilih pasangan hidup. Nah, jadi saya rekap. Nomor 1 adalah takut akan Tuhan. Nomor 2, enak dipandang. Nomor 3, mandiri teman-teman. Nomor 4, bertanggung jawab. Nomor 5, sopan dalam berkata-kata dan juga perbuatan. Nomor 6, pintar sesuai dengan indikator kalian. Dan terakhir nomor 7 adalah latar belakang yang baik teman-teman. Nah, jadi itu dia 7 tips gimana caranya memilih pasangan hidup. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, khususnya muda-mudi yang ingin melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Nah, saya Joshua Hovian, pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya ya. Kalau misalnya kalian ada pendapat atau opini lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi, bye-bye.